Pada part sebelumnya, Liu mulai bertarung dengan Razor, dan saat Razor sudah melihat kemampuan Liu, Razor bertanya, kemampuan macam apa ini? Bagaimana bisa? Kamu setingkat denganku. Namun, tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Liu menusuk dadanya dengan dua jarinya, dan tangan kiri Razor ditahan oleh tangan Liu yang menembus ruang. Setelah melancarkan serangan, Liu berkata, kecepatan dan pengambilan keputusanmu masih sangat kurang. Mendengar itu, Razor bergumam berkata, tangan kiriku yang merupakan titik beratku yang disegel oleh energinya menjadi mati rasa sepenuhnya. Bukankah itu kemampuan warrior kor hijau? Bagaimana bisa dia melakukan hal ini padahal dia bukan warrior kor hijau? Setelah menggumamkan hal itu, Razor bertanya, kamu mencoba mengalahkanku menggunakan tangan kosong. Dia mengepalkan tinju besinya. Melihat hal itu, pembawa acara berteriak berkata, Razor telah mengaktifkan sepasang sarung tangan nanometer miliknya. Berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan dua set perlengkapan dengan kedua tangannya. Dia benar-benar seorang expert dengan 40% core sinkronasi. Razor melancarkan serangan dengan tangan kanannya sembari berteriak berkata, kamu terlalu arogan. Tapi sebelum tangan Razor menyentuh wajah Liu, tangan Liu menembus ruang dan memukul tangan Razor ke arah langit. Dan karena hal itu, Razor langsung mundur ke belakang. Melihat apa yang terjadi, pembawa acara berkata, arah pukulan Razor dibelokkan dari arah yang tidak terduga, membuatnya kehilangan keseimbangan dan mundur. Sedangkan Liu bergumam, aku mengerti. Jadi begini cara kerjanya. Aku akhirnya mengingat apa yang bisa dilakukan dengan kekuatanku. Bisa melihat kor lawan dan memanipulasi ruang dan waktu. Liu terlihat mulai terbiasa dengan kor hitamnya. Lalu terdengar suara bip beberapa kali. Mendengar itu, pembawa acara berkata, tingkat sinkronisasi raksasa Cat meningkat dengan cepat. Pembawa acara menggunakan sebuah alat untuk melihat sinkronisasi. Detektor tingkat sinkronisasi. Sebuah alat pendeteksi tingkat sinkronisasi yang mahal. Meskipun tidak seakurat alat pengukur tingkat sinkronisasi pada umumnya, alat ini mudah dibawa dan cukup praktis. Setelah melihat Liu dengan alat itu, pembawa acara berteriak berkata, dari tingkatan yang tinggi yaitu 42%, naik menjadi 50%, lalu 60%. Tingkat sinkronisasinya masih meningkat. Pria itu dibuat terkejut, lalu bertanya, apakah hal seperti ini memang bisa terjadi? Apakah alatku ini rusak? Sedangkan Liu bergumam berkata, aku akhirnya mengingat semua hal yang terjadi di reruntuhan kastil itu. Potongan-potongan puzzle ingatan Liu mulai mengumpul. Liu melanjutkan, yang memberi kekuatan ini padaku adalah seorang demon. Sedangkan Razer yang mencoba berdiri dengan kedua kakinya terlihat terengah-engah. Dia berkata, tingkat sinkronisasimu sangat tinggi. Siapa kau sebenarnya? Tanpa menjawab pertanyaan Razor, Liu melancarkan serangan, meniru serangan yang dilakukan oleh demon yang memberinya kekuatan. Hal itu membuat Razor terkejut. Balok biru yang besar jatuh dari atas, mencoba menimpahnya, dan setelah terkena timpahan balok itu, Razor tersungkur ke tanah, bahkan sampai membuat tanah-tanah di bawahnya hancur, dan Razor mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu terbatuk. Melihat apa yang baru saja terjadi, para penonton terdiam, lalu bertanya, ya Tuhan, kekuatan macam apa itu? Apakah raksasa Cat memang sekuat itu? Sedangkan Razor yang sudah babak belur terkapar di lantai, dia berkata, sialan, aku berada di peringkat 10 dalam daftar ranking arena pria. Bagaimana bisa aku kalah dari seorang warrior perempuan?
Aku lebih memilih mati daripada menerima kekalahanku. Tapi tepat setelah dia mengatakan hal itu, dia dikejutkan oleh Liu yang sudah berada tepat di hadapannya. Liu berkata, "Kamu cukup berani." Liu mengeluarkan balokan-balokan yang sangat banyak, lalu melanjutkan, "Jadi, aku akan mengabulkan permintaanmu." Mendengar itu dan melihat kekuatan Liu, Razor mulai berkeringat sangat banyak, sedangkan Liu hanya menatapnya dalam diam. Lalu terdengar suara teriakan Razor yang sangat keras. Dia berkata, "Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Daripada memanggilku Steel Razor, sebut saja diriku ini Weak Razor." Mendengar hal itu, pembawa acara terlihat sangat gembira. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Razor telah mengakui kekalahannya. Tidak bisa dipercaya. Raksasa Cat sangat berkarisma. Selamat, telah mengalahkan peringkat 10 dari daftar ranking arena laki-laki dan memenangkan pertarungan pertamamu di arena pertarungan laki-laki." Mendengar itu, semua penonton mulai berteriak meneriaki nama raksasa Cat. Bahkan ada seorang pria yang memintanya untuk menyerangnya. Lalu pembawa acara berkata, "Raksasa Cat, apa kamu menerima penantang selanjutnya? Apa jawabanmu?" Merespon pertanyaan pembawa acara, Liu dengan santai memasukkan tangannya di saku bajunya, sembari berkata, "Selanjutnya." Mendengar hal itu, penonton semakin bersemangat dan pembawa acara berkata, "Raksasa Cat setuju untuk menantang kontestan selanjutnya." Mendengar itu, para penonton mulai berteriak sekali lagi berkata, "Sangat keren, Raksasa Cat." Kembang api ditembakkan ke udara. Acara itu terlihat sangat meriah. Pembawa acara berkata, "Malam ini kita adakan pesta. Kita lihat pertarungan raksasa Cat sampai pagi." Sedangkan di tempat Eng berada, di ruang latihan, Eng terlihat kelelahan. Lalu dia bergumam, "Sialan, aku tidak bisa merasakan gelombang energi apapun yang berasal dari kristal integrasi ini." Bahkan setelah 1,5 hari, teknik pernapasan biasa pun kelihatannya tidak bekerja. Bagaimana kalau begitu? Karena aku tidak punya pengalaman tentang hal ini dari kehidupanku yang dulu. Aku harus tetap menjaga ketenanganku. Apapun elemen yang kudapatkan, tetap saja ini adalah pertama kalinya dalam hidupku bahwa aku akhirnya berinteraksi dengan kekuatan baru seperti ini. Aku masih kurang dalam elemen tanah. Jika semua 5 elemen bisa menetap di tubuh yang sama, kekuatan seperti apa yang bisa kudapatkan? Dan tiba-tiba, Eng terkejut lalu bergumam, "Sebuah energi elemen demon." Jika energi demon merupakan akar dari sebuah energi elemen, maka kemungkinan menggunakan teknik pernafasan manusia tidak akan berhasil. Dia terlihat berpikir keras, memegang dagunya dan melanjutkan, "Mungkin saja itu. Apakah aku hanya bisa merasakan energinya dalam bentuk demonik?" Ironis sekali. Eng mulai menutup matanya, lalu melanjutkan, "Aku ingin menjadi lebih kuat tanpa mengandalkan energi demonik itu terlalu sering. Namun, tetap saja pada akhirnya aku masih harus memanfaatkannya." Eng mulai berubah menjadi demon. Aura-aura merah keluar dari tubuhnya. Dan boom, inti 5 di dada Eng. Bahkan Eng menghancurkan tempat latihan yang dibuat khusus hanya dengan auranya. Eng mengeluarkan tangan-tangan raksasa berbentuk batu. Itu adalah elemen tanah. Eng mulai tersenyum tipis lalu berkata,
Aku bisa merasakannya. Sedangkan dari tempat yang jauh, seorang pria yang menggendong anak kecil sebelumnya merasakan energi yang dikeluarkan oleh Eng. Merasakan ada yang aneh. Anak kecil yang digendong oleh pria itu bertanya, "Ada apa?" Menjawab itu, pria itu berkata, "Pemula kecil." Lalu pria itu terdiam, lalu melanjutkan, "Bukan apa-apa. Mungkin aku hanya paranoid. Kalau begitu, apakah kamu sudah siap, kacang kecil? Kamu adalah seseorang yang kubesarkan sejak kamu adalah seorang dua inti biasa. Jadi, aku punya ekspektasi yang tinggi padamu. Jangan mengecewakanku. Kamu akan mendapatkan sebuah tempat untuk meningkatkan dirimu menjadi 5 inti setelah menyelesaikan misi ini." Mendengar itu, wanita kecil itu menutup matanya, lalu menumbuhkan tanduk kecil di kepalanya. Saat dia membuka matanya, matanya menjadi merah. Aura keunguan keluar dari kepalanya. Dia berkata, "Aku siap, mari kita mulai."